Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Jumlah dan tempat ayat sajadah. Jumlahnya, pendapat yang dipilih yang dikatakan oleh Syafi'i dan jumhur ulama ada 14 ayat. Dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Al-A'raf, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj 2 ayat. Al-Furqan, An-Namal, As-Sajadah, Fussilat, An-Najm, Al-Insyiqaq serta Al-Alaq. Ayat sajadah pada surat Shad hukumnya mustahab, dianjurkan, bukan termasuk ghazaimus sujud yang ditekankan untuk melakukan sujud. Saya dianjurkan pada surat Shad. Dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ayat sajadah pada surat Shad bukan termasuk azimus sujud. Aku pernah melihat Nabi SAW melakukan sujud ketika membacanya. Ini adalah mazhab Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya. Abu Hanifah juga pendapat ada 14, namun tidak termasuk ayat sajadah kedua pada surah Al-Hajj. Sedangkan ayat sajadah dalam surat Shad termasuk azimus sujud. Ada dua mengenai pendapat Ahmad. Pertama, sebagaimana pendapat dengan Imam Syafi'i. Yang kedua, berjumlah 15 dengan tambahan ayat sajadah dalam surah Shad. Ini perkataan Abu Abbas bin Suraij dan Abu Ishaq al-Marwazi yang bermazhab Syafi'i. Ini kalau pendapat daripada Imam Syafi'i, maka 15 dia. 15 ayat sajadah. Kalau Imam Abu Hanifah ada 14. Dan ada riwayat mengenai pendapat Imam Malik. Pertama, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat yang paling masyhur ada 11 tidak termasuk ayat sajadah pada surah An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq yang merupakan qaul qadim Syafi'i. Yang sahih adalah pertama kali disebutkan ada banyak hadis menunjukkan hal itu. Tempat-tempatnya ayat sajadah. Ayat sajadah pada surah Al-A'raf bertempat pada akhirnya. Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18 dan 77, Al-Furqan ayat 60 dan An-Namal ayat 26. As-Sajadah ayat 15, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat terakhir dan Insyiqaq ayat 21 serta ayat terakhir surat Al-Alaq. Tidak ada pendapat mengerti mengenai tempat-tempatnya kecuali pada surat Fussilat. Para ulama berbeda pendapat mengenainya. Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan berpendapat terletak pada 38, pada ayat 38 sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan juga ini pendapat Sa'id bin Musayyab, Muhammad bin Sirin, Abu Wa'il, Syakib bin Salamah, Sufyan As-Sauri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq bin Rawabih. Yang lain berpendapat terletak pada 37, ayat 37. Ibnu Munzir meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Hasan Basri dan para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim bin An-Nakai, Abu Saleh, Talha bin Musarif, Zabi bin Harith, Malik bin Anas, Laid bin Sa'ad dan beberapa pendapat Syafi'i. Baghawi menyantumkan dalam kitab At-Tahzib. Adapun perkataan Hasan bin Ali Sa'id al-Abdari, ulama semenangan kami dalam kitab Kifayah berkenaan perkataan fuqaha ini. Menurut pendapat kami, ayat saya pada surah 6 terletak pada ayat 25. Ini yang katakan mazhab mayoritas fuqaha. Malik rahmatullahi berpendapat terletak pada ayat 26. Pendapat yang diriwayatkan dari mazhab kami dan mazhab mayoritas fuqaha itu tidak benar dan tidak dapat diterima, bahkan merupakan kesalahan jelas. Menurut keterangan para ulama, jelas bahwa ayat sajadah tersebut terdapat pada ayat ke-26. Ketentuan sujud tilawah, ketentuan sujud tilawah sama dengan ketentuan salat nafilah, yaitu disyaratkan suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat, diharamkan bagi orang yang pada badan atau pada terdapat najis yang tidak ditolerir, bagi orang berhadas hingga yang bertayamum, dan bagi orang tidak menghadap kiblat kecuali kita sedang mempergian saat dibolehkan mengerjakan salat nafilah tanpa menghadap kiblat. Itu semua disepakati oleh semua ulama.
Ayat sajadah pada surat Sad. Jika baca surat Sad, orang yang berpendapat surat Sad termasuk azimul sujud mengatakan hendaklah ia melakukan sujud baik yang bacanya ketika salat atau di luar salat sebagaimana ayat sajadah lainnya. Syafi'i dan lainnya berpendapat bukan termasuk azimul sujud. Jika ia baca di luar salat dianjurkan baginya sujud karena Nabi pernah melakukan sujud setelah baca ayat tersebut sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika baca ketika salat ia tidak perlu melakukan sujud. Jika ia tetap melakukannya tidak tahu atau lupa maka salatnya tidak batal. Tapi hendaknya ia melakukan sujud sahwi walaupun sebenarnya ia tidak tahu. Pendapat yang benar sujud merupakan membatalkan solat karena ia menambahkan sesuatu yang bukan bagian dari solat. Sebagaimana jika ia menambahkan sujud sebagai bentuk syukur. Pendapat kedua tidak membatalkan karena masih ada kaitan dengan solat. Seandainya imam sujud setelah baca ayat saja pada surat Sad karena meyakini sebagai azimul sujud dan makmum tidak meyakininya, hendaknya makmum tidak mengikuti imam tapi memisahkan diri darinya atau menunggunya sendiri. Jika yang menunggu apa yang melakukan sujud sawi, yang paling jelas tidak. Ada pendapat Ada pendapat para ulama itu pada surat itu dia sujud, ada pendapat yang tidak sujud. Maka ada juga pendapat lagi apakah batal solat atau tidak. Kalau dia sujud sajadah, ada sebab mengatakan tidak, ada sebab tidak. Yang penting kita beramali dengan dalil. Maka kita lanjutkan pertemuan berikutnya sambungan tentang siapa-siapa yang disunahkan melakukan sujud. InsyaAllah.